Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball Verse. Dan kita sampai di cerita Dragon Ball Super part ke-6. Sebelum lanjut, kita kilas balik sedikit cerita lalu ya. Turnamen antar Universe 6 dan 7 telah selesai. Namun di akhir turnamen, Zeno, pemimpin terkuat ke-12 Universe, datang. Dia merasa terkesan dengan pertarungan antar Universe tersebut dan ingin mengadakan turnamen antar 12 Universe. Goku yang mendengar itu langsung kegirangan dan berterima kasih kepada Zeno. Setelah semuanya bubar, Bulma dan yang lainnya yang berhasil mendapatkan 7 Dragon Ball Super langsung memanggil Dewa Naga Super untuk muncul. Dengan sosoknya yang sangat besar, Dewa Naga memberikan sebuah permohonan di mana Beerus meminta agar bumi Universe 6 milik Champa dipulihkan. Sedangkan Goku dan yang lainnya kembali ke bumi dengan penuh kedamaian. Mari kita lanjut ceritanya setelah opening berikut. Cerita dimulai ke masa depan, di mana Future Trunks berada. Ternyata bumi porak-poranda. Trunks seperti sedang menghindari sesuatu yang amat sangat berbahaya. Trunks berhasil kabur dan tiba di rumahnya, di mana di sana sudah ada Bulma yang sedang mengumpulkan bahan bakar mesin waktu yang dibuatnya. Tapi tidak lama dia bertemu Trunks, tiba-tiba ledakan pun muncul menghancurkan rumah dan lab milik Bulma. Bulma menyerahkan bahan bakar yang dibuatnya kepada Trunks, lalu menyuruhnya pergi, sementara Bulma tertangkap sosok jahat itu dan nyawanya tidak tertolong. Trunks kabur ke suatu tempat, di mana di tempat itu dia sudah ditunggu oleh Mai. Trunks menangis karena dia tidak dapat menyelamatkan nyawa Bulma ibunya. Dia pun bercerita kalau dia akan ke masa lalu dengan mesin waktunya karena dia membutuhkan pertolongan para petarung di masa lalu yang pernah menyelamatkan dunia. Maka itu Trunks dan Mai berangkat ke markas Capsule Corporation yang terbengkalai untuk menemukan mesin waktu yang diciptakan oleh Bulma. Namun ketika Trunks berusaha untuk menyusup masuk, sebuah tenaga besar melesat dari langit, membuat Trunks terpental. Bahkan dari sana muncul serangan yang membuat Mai ikut tersungkur. Ketika Trunks mendekatinya, terlihat Mai sudah tidak berdaya lagi. Dari balik awan gelap, sosok jahat itu muncul. Dan yang lebih mengejutkan, sosok itu sangat mirip dengan Son Goku atau kita sebut sebagai Black Goku. Trunks mencoba melawan dengan berubah wujud menjadi Super Saiyan. Awalnya dia mencoba menyerang dengan sangat cepat, tapi Black Goku terlalu kuat untuknya. Trunks dihajar habis, tapi dengan cerdiknya Trunks berhasil kabur dari Black Goku. Trunks sampai di ruangan lab di mana mesin waktu sudah ada di sana. Dia memasukkan isi bahan bakar dari Bulma dan langsung mengoperasikan mesin waktu menuju masa lalu. Black Goku yang melihat Trunks langsung mencoba menyerangnya, tapi Trunks lebih cepat. Dirinya dan mesin waktu lenyap menuju ke masa lalu. Sedangkan Black Goku kebingungan. Dia mencoba dengan tenaganya mencari aura Trunks, tapi sama sekali tidak dapat menemukannya. Cerita berlanjut di masa kini, di mana Trunks kecil bersama Pilaf dan kawanannya sedang bersantap siang bersama ibu guru mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan mesin waktu milik Future Trunks. Trunks kecil mengecek kondisi pesawat mesin waktu dan terkejutnya dia melihat ada orang di dalamnya. Terlebih lagi terdapat logo Capsule Corporation pada mesin itu. Maka dia memanggil Bulma ibunya untuk datang. Dan segeralah Bulma menghampirinya. Ternyata dugaan Bulma semakin jelas ketika dia melihat mesin waktu yang dikenalinya adalah milik Future Trunks yang pernah datang ke masa mereka. Maka Bulma pun membawanya untuk beristirahat. Tanpa tunggu lama, Bulma langsung mengontak Whis untuk bisa berbicara dengan Goku dan Vegeta. Bulma bilang kalau Future Trunks yang dulu pernah datang kini kembali lagi. Mendengar hal itu, Goku dan Vegeta pun langsung bergerak menuju bumi. Merasa penasaran, Beerus dan Whis pun ikut serta. Namun karena kondisi Future Trunks yang masih sekarat, Goku segera pergi ke tempat Korin dan Yajirobe berada. Dia meminta beberapa kacang ajaib Senshubin untuk membuat Future Trunks pulih. Maka segera setelah mendapatkannya, Bulma memberikan Senshubin kepada Future Trunks. Tidak tunggu lama, Future Trunks pun langsung membuka matanya. Namun di luar dugaan, Future Trunks terbayang dengan wajah Black Goku yang menghabisi nyawa Bulma ibunya dan langsung menyerang Son Goku.
Semua yang ada di sana terkejut, termasuk Goku yang secara cepat berhasil menghalau serangan Future Trunks. Melihat itu, Bulma langsung menamparnya agar Future Trunks sadar. Dan benar saja, Future Trunks sadar kalau yang diserangnya bukanlah Black Goku. Dia langsung merasa tidak enak dan meminta maaf kepada Goku. Singkatnya, banyak pihak yang tidak mengerti dengan apa yang mereka lihat. Maka Bulma pun menjelaskan kalau Future Trunks adalah Trunks anaknya yang berasal dari masa depan. Mereka pun menghampiri mesin waktu yang dibawa oleh Future Trunks. Setelah menjelaskan bagaimana Future Trunks bisa datang ke masa kini, Whis langsung berkomentar. Dia bilang kalau berpindah antar waktu adalah pelanggaran berat yang dewa sekalipun tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Namun Future Trunks memohon agar Beerus dan Whis mengizinkannya membawa Goku dan ayahnya Vegeta ke masa depan, karena masanya terancam punah oleh sosok yang jahat dan sangat kuat. Awalnya, Beerus tidak menyetujuinya, tapi Bulma membujuknya dengan sosis yang lezat. Akhirnya, Beerus dan Whis pun melunak memberikan izin kepada Trunks. Karena membutuhkan bahan bakar untuk ke masa depan, Bulma mencoba mempelajarinya dari buku catatan mengenai mesin waktu tersebut. Sementara menunggu Bulma mempelajarinya, Goku bertanya kepada Future Trunks tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka Future Trunks bercerita kalau semenjak sekembalinya dia kembali ke masa depan setelah pertarungan melawan Cell, dirinya menghadapi Dabura dan Babidi dan berhasil mencegah bangkitnya Buu di masa depan. Lalu Future Trunks melanjutkan ceritanya dan meminta maaf kenapa dia menyerang Goku, karena setahu dirinya Goku tewas melawan Cell, sehingga dia mengira Black Goku lah yang di hadapannya. Dan semua terkejut ketika dia bilang kalau sosok jahat yang dimaksud mirip dengan diri Goku, bernama Black Goku. Di tengah pembicaraan, Krillin dan Piccolo tiba karena merasakan aura Future Trunks yang mereka kenal sebelumnya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan terbelah. Semuanya pun terkejut karena melihat sosok Black Goku yang mereka bicarakan hadir di hadapan mereka. Future Trunks pun mempertanyakan Black Goku yang bisa muncul menyusul dirinya. Black Goku bilang dia bisa menghampiri Future Trunks karena menggunakan cincin ajaib di tangannya. Goku yang merasa Black Goku jahat langsung menantangnya untuk bertarung. Pertarungan antara Son Goku melawan Black Goku pun terjadi. Keduanya langsung mengeluarkan tenaga kuatnya. Goku menggunakan wujud Super Saiyan-nya menghadapi Black Goku yang mengeluarkan aura kuatnya. Saling balas pun terjadi dan Black Goku cukup membuat Goku kewalahan. Sampai akhirnya pukulan Goku membuat cincin ajaib yang dipakai oleh Black Goku terhentak dan membuat Black Goku terdorong ke arah langit di mana dirinya berasal. Namun sebelum dirinya terbawa kembali ke masa depan, dia melihat mesin waktu yang dikendarai Future Trunks sebelumnya. Langsung dia menghancurkannya dengan bola sinar miliknya. Setelah itu, Black Goku terbawa kembali ke masa depan dan menghilang. Sementara Future Trunks terlihat kesal meratapi mesin waktunya yang hancur lebur karena merasa dirinya tidak mungkin dapat kembali ke masa depan. Bulma yang juga baru saja mencoba mempelajari mesin waktu tersebut tiba-tiba tersadar akan satu hal. Dengan cepat dia bergerak ke arah kantornya mencoba menemukan sesuatu. Sementara itu, Whis berkata kalau dia merasa ada yang janggal dengan Black Goku. Karena cincin ajaib yang digunakan oleh Black Goku adalah cincin yang hanya dimiliki oleh seorang Supreme Kai. Dan cincin itu dapat digunakan untuk mengatur waktu. Maka Beerus dan Whis pun merasa harus menyelidikinya lebih lanjut. Tidak lama kemudian Bulma muncul kembali dan dengan girangnya dia menunjukkan kapsul dan melemparkannya. Tiba-tiba muncullah mesin waktu Future Trunks yang pernah digunakan oleh Cell di masa lalu. Harapan pun muncul kembali karena Bulma punya kesempatan untuk mempelajarinya lagi. Menunggu sampai waktu itu tiba, Goku meminta izin untuk berlatih kembali bersama Whis guna menghadapi Black Goku nantinya, dan Vegeta kembali berlatih ke ruang gravitasi. Bulma pun memanggil ayah dan ibunya untuk membantunya. Selain memperkenalkan Future Trunks kepada ayah ibunya yang juga merupakan kakek dan nenek Future Trunks yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Future Trunks baru menyadari setelah melihat Pilaf dan kawanannya karena di sana ada Mai yang masih kecil. Dia menghampirinya dan berkata kalau dia mengenali Mai di masa depan. Mai di masa depan adalah wanita pejuang yang sangat pemberani. Dia bertemu pertama kali dengannya ketika dirinya sekarat menghadapi Black Goku dan Mai merawatnya hingga pulih. Trunks kecil yang penasaran bertanya bagaimana keadaan Mai di masa depan. Future Trunks dengan berat hati berkata kalau Mai tidak selamat dari serangan Black Goku. Oleh karena itu dia berjanji akan membalaskan dendam untuk mengalahkan Black Goku.
Goku yang mendengar hal itu pun juga berjanji untuk membantu Future Trunks. Demikianlah cerita Dragon Ball Super part ke-6 ini. Selanjutnya cerita akan semakin seru dengan munculnya sosok misterius. Bagaimana ceritanya? Tetap pantengin channel ini untuk tahu lanjutannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.